Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vincent Kamala Kurnia dan teman saya Diandra Mariska Wibowo. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul spektrofotometri UV. Spektrofotometri UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dengan rentang panjang gelombang dari 200 hingga 350 nanometer dan sumber tampaknya dari rentang panjang gelombang 350 hingga 800 nanometer oleh suatu senyawa. Sedangkan untuk prinsip kerja UV vis yaitu analisisnya dengan regresi berganda multivariate regression melalui perhitungan operasi matris dengan pengamatan pada beberapa panjang gelombang atau panjang gelombang berganda multiple wavelengths. Spektrofotometri UV vis ini dapat digunakan dalam penentuan terhadap sampel, biasanya berupa larutan, gas, atau uap. Pada umumnya, sampel harus diubah menjadi suatu larutan yang jernih. Biasanya pelarut yang digunakan dalam penelitian ini merupakan air, etanol, metanol, dan enheksan, karena pelarut ini transparan pada daerah UV. Persyaratan pengukuran yaitu untuk sampel yang berupa larutan, biasanya perlu diperhatikan beberapa persyaratan pelarut yang dipakai, antara lain yang pertama harus melarutkan sampel dengan sempurna. Pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap, berkonjugasi pada struktur molekulnya, dan tidak berwarna atau tidak boleh mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel. Yang ketiga, tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Dan keempat yaitu kemurniannya harus tinggi. Ini merupakan tabel contoh absorpsi sinar UV pada lambda maksimum dari beberapa pelarut. Di sini kami mengambil beberapa jurnal yang menggunakan metode UV vis. Yang pertama yaitu ada penentuan kafein dan parasetamol dalam sediaan obat sakit kepala secara simultan menggunakan spektrofotometer UV vis yang ditulis oleh Ade Irna Novitasari dan Kuntari. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kadar parasetamol dan kafein pada obat sakit kepala multikomponen secara simultan. Sedangkan untuk metode yang digunakannya yaitu sampel diukur pada dua panjang gelombang yang berbeda, yakni 244 nanometer dan 273 nanometer. Kadar parasetamol dalam sampel dengan pengenceran 80 kali dan 100 kali berturut-turut sebesar 88,80 mg per 100 mg dan 87,75 mg per 100 gram. Sedangkan untuk kadar kafeinnya dalam sampel dengan pengenceran 80 kali dan 100 kali berturut-turut sebesar 9,37 mg per 100 mg dan 8,26 mg per 100 mg. Ini merupakan hasil penelitian penentuan panjang gelombang. Berdasarkan penentuan panjang gelombang parasetamol dan kafein dalam sediaan obat multikomponen menggunakan spektrofotometri UV secara simultan, berikut dapat diketahui bahwa serapan maksimum parasetamol pada rentang panjang gelombang yaitu 244 nanometer dengan absorbansinya sebesar 0,868 dan untuk kafein 273 nanometer dengan absorbansi sebesar 0,553. Ini merupakan hasil penelitian penentuan linearitas standar. Pada tabel 1 merupakan hasil penentuan linearitas standar kafein menggunakan larutan standar kafein dengan konsentrasi 6, 8, 10, 12, 14 ppm. Diukur nilai absorbansinya sebanyak 3 kali pembacaan pada panjang gelombang 273 nanometer. Sedangkan pada tabel 2
Hasil penentuan linearitas standar parasetamol menggunakan larutan standar parasetamol dengan konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12 ppm dan diukur nilai absorbasinya sebanyak 3 kali pembacaan pada panjang gelombang 244 nanometer. Ini merupakan hasil penelitian kurva standar. Berdasarkan kurva standar kafein pada gambar 1, diperoleh persamaan regresi linier larutan standar kafein diperoleh yaitu Y sama dengan 0,0506 X ditambah 0,0144 di mana Y merupakan absorbansi dan X sebagai konsentrasi dengan nilai koefisien kolerasi atau R adalah 0,9984 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara absorbansi dan konsentrasi yang diperoleh. Sedangkan larutan standar parasetamol diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0709 dikali X ditambah 0,0174 seperti pada gambar 2. Mana koefisien kolerasinya itu adalah 0,9986. Nilai koefisien kolerasi menandakan adanya hubungan antara absorbansi dan konsentrasi yang diperoleh. Ini merupakan hasil penetapan kadar sampel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar kafein maupun parasetamol tidak sesuai dengan kadar yang tertera pada kemasan, yakni 83,33 mg per 100 gram untuk parasetamol dan 10,83 mg per 100 mg untuk kafein. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu pengujian kadar zat dalam sediaan multikomponen disarankan menggunakan metode simultan, menggunakan pelarut yang sesuai dan mengetahui persen recovery untuk keakuratan hasil. Yang kedua, ada jurnal yang berjudul Validation of UV-Vis Spectrophotometric Method of Quercetin in Ethanol Extract of Tamarind Leaf yang ditulis oleh Erma Yunita dan kawan-kawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memvalidasi metode uji quercetin pada ekstrak daun asam jawa. Pengujian dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis dan validasi parameter yang ditentukan dalam penelitian ini meliputi linearitas LOD, LOX, LOQ, presisi, dan akurasi. Hasil penelitian penentuan panjang gelombang yaitu ditemukan pada spektrum 2 puncak pada 210 nanometer dan 361,8 nanometer. Etanol sebagai pelarut diketahui memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 210 nanometer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang maksimum quercetin adalah 361,8 nanometer. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa quercetin memiliki panjang gelombang maksimal 380 nanometer. Yang selanjutnya merupakan hasil penelitian kurva dan linear standar. Hasil kurva standar quercetin diperoleh nilai sumbu intercept sebesar 0,0616 dan nilai slope minus 0,08. Dengan demikian persamaan garis regresi linear yang diturunkan adalah Y sama dengan 0,0616 X kurang 0,018. Sedangkan hasil uji linear menunjukkan persamaan garis regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,0616 dikurang 0,018 X dengan koefisien kolerasi R sebesar 0,999. Linearitas juga dapat ditentukan dengan menghitung nilai Vxo yaitu X0 yaitu 0,5954
45%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kadar quercetin yang diperoleh pada ekstrak daun asam jawa sebesar 21,52 mg per gram. Berdasarkan validasi metode uji, koefisien kolerasi R adalah 0,999. Koefisien fungsi regresi Vx0 adalah 0,59545%. LOD 0,1515 ppm, LOQ 0,4592 ppm, koefisien presisi variasi kurang dari 2% dan rentang perolehan di 97 hingga 103%. Penelitian yang selanjutnya yaitu yang ketiga berjudul Development and Validation of UV-Vis Spectroscopic Method of Assay of Carbamazepine in Microparticles. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk mengembangkan metode UV-Vis yang baru, cepat, kuat, efektif, murah dan akurat untuk analisis kuantifikasi carbamazepine pada mikropartikel bermuatan carbamazepine. Untuk metodenya sendiri, carbamazepine-nya dienkapsulasi dalam mikropartikel etil selulosa dengan metode penguapan pelarut menggunakan polivinyl alkohol sebagai penstabilnya. Lalu metanol digunakan untuk melarutkan carbamazepine, dilanjutkan dengan pengenceran, yaitu diencerkannya dengan aquades. Obat carbamazepine, eksipien dan mikropartikel menjadi sasaran spesifitas, stabilitas satu larutan, linearitas, presisi, dan akurasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan metode yang digunakan. Selanjutnya itu ada hasil penelitian penentuan panjang gelombang. Pengembangan metode spektroskopi baru untuk estimasi obat dalam bentuk sediaannya telah meningkat baru-baru ini. Karena peran pentingnya dalam analisis dan pengembangan farmasi. Panjang gelombang carbamazepine menunjukkan 286 nanometer dengan lambda maksimalnya 286 nanometer. Sedangkan tidak ada absorpsi yang terdeteksi untuk eksipien etil selulosa dan polivinyl alkohol pada panjang gelombang carbamazepine. Ini menunjukkan bahwa tidak ada interferensi dari eksipien pada panjang gelombang yang dipilih. Hasil penelitian kurva dan linear standar. Linearitas dihitung dengan menggunakan 6 konsentrasi yang berbeda, yaitu dari 2 sampai 12 mikrogram per mililiter. Koefisien kolerasi garis regresi atau R2 dihitung dan ditemukan 0,9992 dengan perpotongan AY 0,0005. Ringan linearitas adalah 0,526. Data ini menunjukkan pembacaan absorbansi linear melalui rentang yang Kesimpulannya, dalam studi ini, metode spektroskopimetri UV-Vis baru dikembangkan dan divalidasi untuk mengukur carbamazepine dalam mikropartikel EC atau etil selulosa sesuai literatur. Metode yang divalidasi ternyata linear, akurat, tepat dan stabil selama 24 jam. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk analisis kuantifikasi carbamazepine pada mikropartikel yang memuat carbamazepine dan dapat digunakan juga sebagai metode alternatif untuk menghitung carbamazepine dalam bentuk sediaan yang berbeda. Selanjutnya untuk penelitian yang keempat berjudul penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar flavonoid yang terdapat pada kulit batang kayu raru dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Sampelnya itu diuji secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk metodenya sendiri, pada uji kualitatif ekstrak etanol kulit batang kayu raru dilakukan menggunakan reaksi warna. Sedangkan pada uji kuantitatifnya menggunakan larutan induk quercetin yang dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan didapatkan
Panjang gelombang maksimumnya sebesar 438 nanometer. Lanjut ke hasil penelitiannya. Pengukuran absorbansi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimum 438 nanometer. Kemudian serapan yang diperoleh diplot ke dalam kurva baku sehingga diperoleh kurva baku quercetin dengan persamaan kurva baku Y sama dengan AX ditambah B. Kemudian kurva baku larutan quercetin dibuat 5 seri konsentrasinya, yaitu dari 40 ppm sampai 120 ppm. Nah, untuk persamaan regresi linear yang diperoleh yaitu 0,0066x ditambah 0,009 dengan koefisien korelasi atau R adalah 0,9954, di mana koefisien korelasi adalah bilangan yang digunakan untuk mengetahui kuat, sedang atau lemahnya hubungan antara variabel yang sudah diteliti. Larutan standar senyawa flavonoid diperoleh hubungan yang linear antara absorbansi dengan konsentrasi pada pengukuran absorbansi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9954 yang menunjukkan bahwa hasil R sangat kuat. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai R yang mendekati 1 dengan taraf kepercayaan sangat kuat dan kurva yang terbentuk linear. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru atau Cotyledobium melanoxylon PR, maka dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung flavonoid dengan kadar rata-rata sebesar 4,3939%. Penelitian yang selanjutnya berjudul Validasi Metode Spektrofotometri UV vis untuk analisis formalin menggunakan pararosanilin HCl pada sampel plastik. Tujuannya yaitu untuk menganalisis keberadaan residu formalin pada cabai dan darah manusia yang mengkonsumsi hasil panen cabai yang terkontaminasi formalin. Metodenya sendiri yaitu spektrofotometri UV vis. Di sini ada hasil penelitian penentuan panjang gelombangnya. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimal diperoleh dari pengukuran absorbansi larutan standar formalin 0,1 ppm, yaitu sebesar 200 sampai 800 nanometer. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimal sebesar 539 nanometer. Hasil penelitian penentuan standar kurva. Pada penentuan rentang linearitas 50% sampai 150% dilakukan dengan pengukuran absorbansi larutan standar formalin 0,05 ppm, 0,075 ppm sampai dengan 0,15 ppm yang direaksikan dengan reaksi pararosanilin HCl. Berdasarkan kurva standar formalin di atas, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 6,364x min 0,09 dan nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,996 yang menunjukkan korelasi X dan Y sangat kuat. Penentuan daerah kerja digunakan untuk menentukan konsentrasi terendah dan tertinggi di mana suatu metode analisis menunjukkan daerah yang linear. Nah, berikut hasil penelitian penentuan standar kurvanya. Pada gambar 3 menunjukkan persamaan kurva untuk penentuan limit deteksi dan limit kuantitasi. Didapatkan persamaan 6,617x dan 0,00008 dengan harga koefisien korelasi atau R-nya 0,999. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus di atas sehingga didapatkan limit deteksinya yaitu 0,069 ppm dan limit kuantitasinya 0,230 ppm. Kesimpulannya yaitu panjang gelombang maksimalnya yaitu 539 nanometer. Uji linearitas menunjukkan bahwa ada hubungan linear antara konsentrasi dengan absorbansi dengan persamaan Y sama dengan 6,364x minus 0,0092.
dan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,996. Limit deteksinya 0,069 ppm dan limit kuantitasinya 0,230. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.